Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Film yang akan saya rangkum kali ini judulnya Bloodhound. Kalau kalian ingat, film ini sudah kita bahas beberapa waktu lalu dan ini adalah season keduanya. Jadi buat kalian yang belum nonton season pertamanya, saya saranin agar nonton dulu season pertamanya. Link kita akan cantumin di deskripsi ya. Oke, sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton. Biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia Slaketep. Hari Senin isuk-isuk, kita akan berkenalan dulu dengan pemeran utama kita, namanya Genwo. Dia terus menatap ke arah kalender karena sebentar lagi dia akan melakoni partai penting di atas ring. Sahabatnya bernama Wojin menenangkan Genwo. Dia yakin kalau Genwo akan bisa memenangkan pertarungan. Hanya saja Genwo protes karena mulut Wojin selalu bau kloset tiap bangun tidur. Setiap hari, dua anak muda ini selalu berlatih dan membuat ibu Genwo bernama Sioyon terbangun dari tidurnya. 뛰어! 아! 전 세계 1등 먹자! Genwo terus berlatih sambil menatap poster pertandingannya yang sebentar lagi akan digelar. Beres latihan, mereka pergi ke kafe untuk sekedar membantu mengantarkan pesanan. Karena gak bisa menggunakan lift, Genwo tak keberatan naik ke atas menggunakan tangga darurat. Yang order ternyata mengenali Genwo sebagai seorang petinju. Dia meminta maaf gara-gara liftnya dipakai nurunin barang, jadinya Genwo harus naik melalui tangga. 계세요? 아, 예. 네. Malamnya, mereka makan bareng di meja makan. Sioyon memperingati anaknya agar menjaga berat badan, berhubung sebentar lagi akan diadakan seleksi penimbangan. Singkatnya, seleksi penimbangan pun dilakukan. Si juara bertahan bernama Dayat Belop lulus dalam seleksi tersebut diikuti oleh Genwo. Di saat sesi tatap muka, si Dayat langsung melakukan Cywar. You are dead tomorrow. Besoknya, menjelang pertandingan, 3 orang mencurigakan nampak hadir di tempat arena pertarungan. Dipandu oleh pembawa acara dan komentator kondang, Bung Usep dan Bung Engkos, inilah ronde pertama. Genwo sempat terpukul dan menghulang sejenak sebelum pada akhirnya bangkit kembali. 3 orang misterius itu berharap si Dayat menang agar dapat melunasi utangnya kepada mereka. Salah satu 3 orang misterius itu terus memperhatikan Sioyon, nyadar kalau Genwo adalah anaknya. Ronde pertama usai, Genwo mengakui kalau lawannya kali ini merupakan petinju hebat. Wojin memberi instruksi agar mengeluarkan gerakan ciptaan mereka, yaitu gerakan nyerocok belut untuk meredam agresivitas si Dayat. Gerakan itu benar-benar membawa perubahan. Si Dayat kewalahan dan mengalami sobekan di pelipis mata kirinya sebelum ronde kedua usai. Wojin dan Genwo sempat berdebat
Wojin ingin Genwo terus menyerang luka si Dayat, tapi Genwo menolak. Dia tidak mau lawannya menderita luka serius nantinya. Ronde ketiga pun dimulai. Genwo mengeluarkan gerakan zigzag dan pada akhirnya Kim Genwo menghampiri Dayat lalu memberi semangat kepadanya. Dayat lalu meminta maaf atas perlakuannya di acara timbang berat badan. Dia mengaku itu hanyalah bisnis semata. Malamnya, mereka merayakan kemenangan itu dengan bakar-bakar daging celeng. Di sela-sela perayaan, mereka berdua saling respek, memuji satu sama lain. Teringat ketika mereka miskin, selalu pinjam uang kepada rentenir. Hingga sekarang, mereka dapat hidup berkecukupan dan meraih gelar juara kelas cak-cak. Perkenalkan, pria ini adalah Direktur Hong Min Biom. Pada season pertama dulu, dia pernah ditolong oleh Genwo dan Wojin. Makanya sekarang dia sengaja datang. Selain memberi hadiah kepada Sioyon, dia juga memberi ucapan selamat karena Genwo berhasil memenangkan pertandingan. 축하합니다. 예요. 고생했습니다. 예요. Puas makan dan minum, Min Biom menjelaskan bahwa dia akan membangun rumah sakit untuk warga miskin dan setiap minggu akan mengadakan sunatan massal bagi anak-anak yang ingin disunat. Genwo dan Wojin sangat mengapresiasi niat baik Min Biom tersebut, mudah-mudahan lancar dan gak ada hambatan. Sementara itu, Dayat dibawa pergi oleh orang-orang misterius tadi. Katanya dia harus melunasi utangnya karena dalam pertandingan melawan Genwo, dia kalah. Si Iman memberitahu rekannya bernama Allen di ruang komputer bahwa si Dayat sudah tiba di lokasi. Tiba di dalam, Dayat disuruh si Iman untuk memakai besi di kepalan tangannya. Dayat sempat menolak. Tapi setelah diancam bahwa mereka akan membunuh anaknya, Dayat terpaksa memakainya. Perkenalkan juga orang yang melepas jam tangannya ini adalah ketua mereka, namanya Im Baek Jung. Allen memulai video siaran streaming, menyuruh host untuk memulai acara tinju, dan mempersilahkan bagi para penonton untuk mengajukan taruhannya. Allen memberitahu Baek Jung bahwa orang-orang yang memasang taruhan sudah banyak, tembus kira-kira 300 juta won. Begitu Baek Jung masuk ke arena, Dayat langsung tertawa, dikira Baek Jung adalah lawan yang lemah. You motherfucker. Let's fight! Baek Jung mengincar pelipis kiri si Dayat setelah sebelumnya tahu kalau dia terluka. Belum puas menghajar, Baek Jung menyuruh anak buahnya untuk mematikan kamera. Lalu setelah itu, Baek Jung meminta Taegom agar menghadirkan Genwo di ring tinjunya. Dia yakin penonton akan semakin banyak dan uang pemasukan pun akan meningkat 100%. Sedangkan si Iman ingin dokter menjual organ tubuh si Dayat biar uangnya bisa mereka bagi dua. Lumayan, uangnya bisa mereka pakai buat belanja ke pasar Tonggeng. Tapi Taegom keburu datang membunuh Dayat. Dia tidak mau kejahatan mereka meninggalkan jejak. Beralih ke rumah sakit, tepatnya di ruang terapi, kita akan berkenalan dengan seorang mantan polwan bagian cyber namanya Kang Taeyong. Dia lagi melakukan terapi tangan setelah terkena cedera ketika bertugas. Genwo dan Wojin datang menjenguk sambil membawa makanan buatan ibunya. Mereka juga membawa Taeyong belanja ke supermarket. Dan pada saat Genwo sedang mengambil tisu, Taeyong berterima kasih kepada Wojin karena selama ini dia dan Genwo sudah banyak membantu dirinya. Wojin berkata bahwa dia dan Genwo sudah menganggap Taeyong sebagai keluarga, jadi Taeyong gak perlu sungkan jika dirinya membutuhkan bantuan. Taeyong langsung terharu dan Wojin segera memeluknya. Genwo yang melihat itu menyangka kalau mereka punya hubungan khusus.
Malamnya, komplotan Baek Jung mendatangi rumah Genwo. Taegom mengaku kalau mereka adalah rekan olahraga Genwo dan sudah janjian dengan Genwo malam ini. Iman yang ada di luar melihat Genwo dan Wojin baru datang. Tanpa banyak basa-basi, Baek Jung dan Taegom menawari Genwo bertarung di liga rahasianya yang memiliki 4 juta pengikut setia. Genwo dan Wojin menolak permintaan Baek Jung karena mereka gak mau bertanding di arena ilegal. Baek Jung membandingkan upah Genwo ketika berlaga di ajang resmi paling tinggi hanya 100 atau 200 juta. Genwo akan mendapatkan upah hingga 10 miliar dan 1 miliar dia akan bayar di muka. Xiao Yon langsung turun menegaskan pada anaknya kalau dia tidak butuh uang itu. Orang-orang ini adalah pembohong. Dia membiarkan masuk karena mereka mengaku sebagai teman Genwo. Jadi dia tidak setuju kalau Genwo bertarung untuk mereka. Situasi jadi memanas saat Xiao Yon mengusir Baek Jung dan Taegom dari rumahnya didukung oleh Wojin. 난 내가 원하는 건 무조건 이뤄. Genwo merasa khawatir karena Baek Jung pasti akan datang lagi ke rumah ini. Wojin pun menelepon kenalannya di asosiasi petinju profesional namanya Jae Myung. Ini dia orangnya, namun setelah diselidiki dari daftar tinju profesional lokal, mereka tak menemukan wajah yang cocok. Mereka curiga kalau orang-orang itu berasal dari luar negeri karena pengikutnya aja udah mencapai 4 juta. Gagal mendapat informasi dari asosiasi tinju, Wojin sempat ingin meminta bantuan pada rekan-rekannya, tapi Genwo menolak. Dia tak ingin melibatkan banyak orang, takut yang lain jadi korban gara-gara dirinya. Di tempat lain, si Iman memberitahu Baek Jung dan Taegom bahwa Xiao Yon, ibu Genwo, pernah mengalami kasus penculikan dan 4 orang yang terlibat kasus penculikan itu kini berada di penjara dengan hukuman seumur hidup. Intinya, si Iman ingin memanfaatkan orang-orang yang ada di penjara itu untuk membalas dendam kepada Genwo. Dia akan memujuk para tahanan itu melakukan sesuatu dengan iming-iming mereka akan dihijrahkan ke luar negeri setelah tugasnya berakhir. Mengingat biaya operasionalnya akan terlalu mahal jika mereka mengangkut 4 orang narapidana sekaligus, Baek Jung hanya akan membawa 1 orang saja. Seseorang melempar sebuah buku ke dalam sel. Di dalamnya ada sebuah tulisan kalau narapidana ini ingin kabur, maka dia harus menelan kapsul yang sudah disediakan besok lusa pukul 1 siang nanti. Di kafe, Xiao Yon mulai tak nyaman. Dia merasa diawasi oleh orang-orang tak dikenal. Sedangkan Genwo sibuk memasang CCTV di rumah, takut Baek Jung CS berbuat sesuatu kepada ibunya. Tak lama kemudian, Wojin memberi informasi bahwa si Dayat, petinju asal Uzbekistan, dilaporkan telah menghilang. Curiga jangan-jangan pelakunya adalah orang-orang kemarin. Malamnya, 2 mobil datang mendekati rumah Genwo. 1 mobil berisi orang-orang sewaan, 1 mobil lagi berisi komplotan Baek Jung, di mana si Alen dengan mudahnya meretas CCTV rumah. Bingo. Si Iman memberitahu orang-orang sewaannya bahwa CCTV sudah dimatikan dan saatnya bergerak. Orang-orang itu naik ke lantai atas, menemukan Xiao Yon sedang tidur, lalu membawanya. Untungnya mereka ceroboh, Xiao Yon terjatuh dan kegaduhan itu membuat Genwo terbangun. Genwo meloncat ke lantai bawah demi menyelamatkan ibunya. Genwo terlihat kewalahan karena lawannya terus menggunakan alat setrum belut. Di saat yang sama, Wojin tak sengaja menjatuhkan musuhnya ke lantai 1, memberi ruang pada Genwo agar bisa bernapas. Genwo menyuruh Wojin untuk melihat keadaan ibunya, sedangkan dia akan mengejar orang-orang tak dikenal itu.
Melihat pengejaran, Taegom langsung melakukan tindakan. Pagi harinya, kepolisian datang ke rumah Xiaoyon dipimpin oleh kanit setempat bernama Choi Gyong-won. Rumah Xiaoyon diberi garis polisi dan dua anak muda ini memberikan keterangan mengenai orang-orang yang menyerang mereka semalam. Tinggi orang-orang itu kira-kira 180-an lebih, bisa bela diri dan memakai sepatu pelindung di kakinya. Mereka juga menjelaskan jika 3 hari yang lalu mereka kedatangan orang tak dikenal yang mengajak Genwo main di liga tinjunya. Orang itu mengatakan bahwa liganya bernama IKFC dan bila Genwo bersedia main di sana, maka dia akan dapat bayaran tinggi dengan uang muka 1 miliar. Tak hanya itu, selain melaporkan rusaknya CCTV, mereka juga menyinggung soal Dayat yang tiba-tiba menghilang setelah bertarung melawan Genwo. Wojin yakin kalau semua ini ada hubungannya dengan orang-orang yang pernah datang ke rumahnya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Kanit Gyong-won menyarankan mereka agar mengungsi terlebih dahulu, tapi jangan di tempat-tempat ramai seperti hotel ataupun motel. Gyong-won dan anak buahnya juga mendatangi lokasi tempat meledaknya mobil. Setelah diperiksa, ledakan itu berasal dari bom rakitan dan denotator pemicunya dikendalikan melalui ponsel. Salah satu polisi menemukan dompet yang selamat dari kebakaran. Entah yang punya dompet lagi bokeh atau udah diambil duluan sama polisi, di dalamnya emang gak ada uang, hanya sebuah kartu alamat yang tertuju pada sebuah yayasan security di daerah Sonjinam. Singkatnya, mereka bertiga pergi meninggalkan rumah untuk sementara waktu, namun hal itu diketahui oleh komplotan Baekjung melalui keahlian si Allen yang mampu meretas CCTV. 일단 우회전이요. Beralih ke penjara, ini dia narapidana yang diinginkan oleh Baekjung namanya Kang In Beom yang di season pertama masuk penjara gara-gara berurusan dengan Genwo. In Beom lalu memakan pil sesuai instruksi dari orang yang menyuruhnya, kemudian inilah yang terjadi. Para petugas segera membawa In Beom lalu menaikkannya ke dalam ambulan. Di perjalanan mobil itu berniat mampir ke SPBU terlebih dahulu, tapi SPBU-nya lagi nutup. Namun setelah itu, sementara itu, rombongan Genwo sudah tiba di rumah Taeyong. Taeyong menyambut mereka dengan senang hati, mempersilahkan Xiaoyon memakai kamar kakaknya. 고마워. Setelah itu, Wojin meminta Taeyong untuk menyelidiki IKFC yang sempat diucapkan oleh Baekjung. Setelah diperiksa, Taeyong tak menemukan hasil apapun mengenai IKFC selain perusahaan ayam tiren di Amerika. Taeyong akan coba masuk ke dark web, sebuah ruang internet yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu saja dan biasa digunakan oleh orang-orang jahat. Namun, alamat IP bisa diketahui jika Taeyong ingin masuk ke situs mereka. Taeyong mengetahui itu karena saat masih bertugas di kepolisian dulu, tugas dia adalah menutup situs-situs gelap dan transaksi jual beli narkoba. Nah, setelah masuk ke dark web, Taeyong akhirnya menemukan IKFC yang dimaksud Baekjung. Wojin heran kenapa para petinju di sana mukanya mudah sekali robek, karena sama-sama kita ketahui bahwa dalam sarung tinjunya sudah ditanam besi agar mudah berdarah. Agar bisa masuk ke sana, Taeyong diminta untuk menyerahkan kartu kreditnya. Tapi Taeyong tak mau memberikannya, takut data pribadinya disalahgunakan untuk kejahatan. Taeyong tak bisa memaksa masuk, takutnya dia diretas duluan karena pengelola situs dapat melihat akun dirinya. Wojin dan Genwo akhirnya mulai kepikiran bagaimana kalau mereka mencari kartu kredit bodong yang pemiliknya udah meninggal.
Wojin lalu menyuruh Genwo untuk diam di rumah, sementara dia akan keluar meminta bantuan kepada rekannya. Masalahnya, si Allen yang sedari tadi berada di basement terus mengawasi mereka dan penasaran kemana si Wojin akan pergi. Sementara itu, anak Dajjal Kang In Beom dibawa ke sebuah tempat oleh si Iman. Iman mengaku bahwa dialah orang yang telah menyelamatkan In Beom dan dia menganggap bahwa In Beom sudah menyetujui kerjasama ini. Iman berkata bahwa In Beom tak bisa menolaknya karena jika berani kabur dari tempat ini, polisi akan segera menangkapnya. Tapi In Beom tak peduli, menunjuk mobil yang ada di belakang Iman, tanda kalau dia bisa menggunakan mobil tersebut untuk kabur. Muak dengan kemampuan anak buahnya, Baik Jung akhirnya turun dari mobil. 죽여줄게. 아유 씨발 진짜. Di tempat lain, Wojin sudah sampai di kediaman rekannya bernama Guangmo. Mereka memberi hormat satu sama lain karena keduanya sama-sama berasal dari marinir. 중주야, 우리 후배 해병들이 똘똘 뭉쳐서 알겠어? Setelah itu, Wojin menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya dan juga Genwo beberapa hari ini, termasuk situs IKFC yang berada di dark web. Wojin pun memberitahu alasannya kemari, yakni butuh kartu kredit bodong agar dia bisa masuk ke situs IKFC. Hal itu adalah perkara mudah buat Guangmo karena dia adalah seorang rentenir yang kadang-kadang meminjamkan uang dengan jaminan. BTW, Guangmo bertanya apakah ada orang lain lagi yang membantu mereka berdua. Wojin menjawab tidak ada karena dia dan Genwo tak mau merepotkan orang lain. Guangmo kemudian menyebutkan salah satu prinsip dari marinir, yakni jika ada satu marinir tersakiti, maka semuanya akan turun membantu. 한명에 대한 공격은 해병 전체에 대한 공격이야. 잡아. 이거 안 밀리는 거 봐. Sadar kalau musuh Wojin bukanlah musuh sembarangan, Guangmo menyuruh Wojin agar berputar mengelilingi daerah ini karena dia yakin kali ini saja Wojin sedang diikuti. Kemudian, Guangmo menyuruh anak buahnya Sunbo, si rambut pentin, agar menulis plat nomor mobil yang mengikuti Wojin. 여기 왔던 데 아니야? Setelah dugaannya benar, Guangmo menyuruh Wojin untuk memberitahu Genwo bahwa dia dan ibunya harus segera pergi meninggalkan tempat Taeyong karena keberadaan mereka sudah diketahui oleh musuh. Wojin sendiri disuruh agar terus maju dan dia akan mengikuti dari belakang. Wojin pun memberitahukannya kepada Genwo tentang apa yang terjadi. Satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah Direktur Hong Min Beom. Genwo coba menelepon Min Beom, tapi nampaknya HP-nya gak aktif. Dengan perasaan bingung, Genwo meminta maaf kepada Taeyong kalau mereka harus segera pergi dari tempat ini. Untungnya, beberapa saat kemudian, sekretaris Direktur Hong bernama Won Yong menelepon kalau dia disuruh bosnya untuk menghubungi Genwo setelah menerima pesan dari operator. Genwo mengatakan bahwa dia butuh tempat tinggal buat ibunya serta motor untuk menolong Wojin. Won Yong menyuruh Genwo agar datang ke kantornya sekarang juga dan dia akan menyiapkan yang Genwo butuhkan. Di perjalanan, si Allen melihat kalau Genwo membawa ibunya serta Taeyong keluar dari rumah.
Taegong pun memberitahukan situasi ini kepada Baekjung bahwa dia butuh pasukan untuk mengejar Wojin terlebih dahulu. Genwo tiba di perusahaan Il Group, menitipkan ibunya dan juga Taeyong kepada Won-yong karena dia harus segera menyelamatkan Wojin. Si Iman memberitahu Taegong kalau mereka harus memancing Wojin ke sebuah pabrik kosong tak jauh dari sana. Taegong berhasil memancing Wojin dan Guangmo ke tempat yang diinginkan si Iman. Sulit jika harus single double seperti ini, Taegong mengeluarkan pisau karahaannya untuk menyerang. Guangmo hampir saja jadi almarhum, beruntung Wojin segera menolongnya. Kini giliran Wojin yang terpojok, tangannya terluka setelah menahan pisau yang hampir menusuknya. Masalahnya, bala bantuan musuh baru saja tiba dan mereka berdua memutuskan mengeluarkan jurus kaki seribu alias kabur. Guangmo membantu Wojin agar bisa naik duluan, tapi sialnya dia malah kena gebug. Guangmo menyuruh Wojin untuk lari duluan biar dia yang menghadang para cecunguk ini. Sedangkan Taegong yang terkapar segera diamankan oleh si Iman. Wojin dan Guangmo terus berlari sambil menahan luka masing-masing, meskipun pada akhirnya harus terpojok dan terpaksa bertarung lagi. Terus-terusan digempur membuat mereka kelelahan dan akhirnya tumbang juga. Di saat yang sama Genwo tiba di lokasi, melihat Wojin dan Guangmo sudah jadi tawanan pihak musuh. Tanpa banyak basa-basi, Genwo segera bertindak. Satu persatu, Genwo menghajar lawannya hingga Genwo hampir saja kebablasan sampai-sampai harus dihentikan oleh Wojin. Genwo sempat khawatir melihat tangan Wojin terluka. Tapi Wojin bilang dia gak apa-apa, lalu pergi meninggalkan tempat jahanam itu. Genwo menelepon ibunya bahwa sekarang dia lagi berada di rumah sakit mengantar Wojin dan Guangmo yang mengalami luka. Genwo sangat sedih, andai saja dia nurutin keinginan Baekjung dari awal, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Xiaoyun menasihati anaknya agar tidak berpikiran seperti itu. Dia yakin kalau ini ada di posisi Wojin, Genwo juga akan melakukan hal yang sama. Lebih baik Genwo bertahan sedikit lagi. Xiaoyun yakin semuanya akan kembali seperti semula. Di ruang operasi, Guangmo meminta dokter agar menjahit lukanya dengan rapi, biarpun gak ganteng-ganteng amat, minimal mukanya gak pacuriwet. Sedangkan Wojin meminta kepada perawatnya agar cepat-cepat menyembuhkan lukanya, karena kalau kondisinya terus begini, dia tidak bisa berkelahi lagi. Si perawat jelas ketakutan, mengira Wojin adalah seorang gangster. 저는 싸워야 돼요. 싸우셔야겠다 그럼. Beres melakukan operasi, Guangmo langsung menghampiri Genwo, lalu berterima kasih kepada dokter yang telah menjahit lukanya dengan rapi. Guangmo tahu kalau Genwo habis menangis. Dia tak menyangka di balik tinju Genwo yang kuat, ternyata dia memiliki hati yang sangat lembut. Dia berharap kekuatan Genwo ini tidak hanya dipakai untuk melindungi orang-orang yang Genwo sayangi, tapi juga menolong orang lain.
Setelah itu, mereka menemui Wojin yang belum dioperasi juga karena harus menunggu dokter ahli dulu berhubung lukanya sangat dalam. Tak berapa lama, Genwo dapat telepon dari Ganyong. Katanya dia lagi berada di kantor Hong Min Biom, menyuruh Genwo datang sekarang juga. Genwo datang ke kantor bersama Guangwo. Seperti yang sama-sama kita ketahui, di season pertama, si Ganyong ini adalah seorang kepala divisi kriminal bagian Seoul. Ganyong sangat berterima kasih pada Guangmo karena dia sudah mau membantu Genwo. Tapi sebagai polisi jujur, tak pernah makan uang haram, dia memperingati Guangmo agar cari usaha lain dan meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai rentenir. Mengingatkan Guangmo pada film azab di Indosiar tentang matinya seorang rentenir gara-gara kaget uangnya terus beranak. Belum juga mulai, Ganyong dapat telepon dari anak buahnya mengenai kaburnya Kang In Beom dari penjara. Mendengar kabar itu, baik Ganyong ataupun Genwo cukup khawatir mengingat Kang In Beom adalah orang berbahaya. Di tempat berbeda, baik Jung murka kepada Taegom karena Taegom gagal membawa Genwo. Mengancam akan mengirim putrinya ke panti asuhan jika Taegom mengecewakannya lagi. Setelah itu, Baek Jung menghampiri Kang In Beom, sekali lagi mengajaknya kerjasama. Baek Jung berjanji bahwa dia akan menjamin segala kebutuhan Kang In Beom seumur hidupnya. 같이 하자. Ganyong benar-benar heran kenapa Kang In Beom bisa lepas padahal sistem keamanan penjara Korea sudah bagus. Artinya ada orang lain yang membantu In Beom keluar dari sana. Taeyong percaya dengan hal itu karena sewaktu dia masih berada di tim cyber, dia pernah menutup beberapa akun yang menawarkan jasa pembunuhan serta mengeluarkan orang dari penjara. Dan sampai saat ini pengelolanya belum juga ketangkap. Biar lebih aman, Direktur Hong menyarankan agar Ibu Genwo dipindahkan ke hotel kenalannya. Balik lagi ke tempat komplotan Baek Jung, salah satu orang sewaan yang kemarin menyerang rumah Genwo protes kepada si Iman karena Iman sebelumnya tak memberitahu bahwa orang yang mereka lawan kemarin adalah seorang petinju. Orang itu meminta tambahan uang buat mengoperasi wajahnya yang babak belur. Iman mengajak orang itu untuk bicara di luar, tapi orang itu gak mau sambil marah-marah. Baek Jung yang kesal langsung melakukan ini. Saking keselnya, Baek Jung menyuruh orang ini menggigit bathtub yang ada di depannya, lalu... Anjrit, ini orang kejam amat. Si Iman juga kena imbasnya. Baek Jung menyuruhnya mengurus jasad orang itu memakai uangnya sendiri. Sementara itu, Genwo, Xiaoyon, dan Taeyong akhirnya dipindahkan ke sebuah hotel atas rekomendasi dari Direktur Hong Min Biom. Xiaoyon merasa gak enak kepada Direktur Hong karena dia dan Genwo telah banyak merepotkannya. Tak lama kemudian, Wojin datang. Genwo langsung menangis, menyesal andai saja dia datang lebih cepat, mungkin Wojin tak akan terluka seperti ini. Wojin pun berlaga seolah-olah ini adalah luka kecil. Katanya dia hanya butuh makan, nanti juga sembuh sendiri. Di tempat lain, si rambut pentin memberikan info pada Guangmo tentang orang-orang yang disewa oleh Baek Jung waktu itu kemungkinan berasal dari geng 99 yang berada di Yongsan. Guangmo sangat memuji sikap proaktif si rambut pentin dalam mencari info. Belum juga Guangmo nyuruh, dia sudah mendapatkan informasinya duluan. Kembali ke Baek Jung, dia mengungkapkan kekecewaannya kepada anak buahnya yang belum juga bisa membawa Genwo. In Beom ingat kalau Genwo sangat dekat sekali dengan Direktur Hong, putra pemilik perusahaan Il Group. Dia yakin kalau kali ini si direktur akan turun tangan juga membantu Genwo. Baek Jung meminta si Iman melakukan tugasnya, pokoknya Baek Jung tak mau tahu Genwo harus tampil di ring tinju ilegalnya biar situsnya semakin naik level. 대표 문제 없죠?
Tak berapa lama, si Iman dapat telepon dari informannya kalau besok jam 11-an, Kanit Choi Gyong Won akan menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Ganyong. Si informan siap mengacaukan pertemuan kedua polisi itu asalkan Iman berani membayarnya 20 juta won. Nah, beres makan, Genwo, Wojin, dan Taeyong kembali beraksi. Berbekal kartu kredit pemberian Guangmo, mereka akhirnya bisa diterima jadi member di situs IKFC. Di mana di sana sudah ada gambar Genwo berikut jadwal pertandingannya. Liga ini menganut format turnamen tantangan, yakni jika Genwo menang di pertandingan pertama, maka dia akan kembali bertarung dengan penantang berikutnya. Mereka sangat terkejut setelah melihat laga sebelumnya memperlihatkan si Dayat yang bertarung dengan Baek Jung. Namun, lagi enak-enaknya kepo, laptop Taeyong ada yang mengirim virus dan itu adalah perbuatan si Allen. Jadinya, mereka berdua saling serang virus layaknya main video game. Taeyong kalah, dia tak bisa menggunakan laptop itu lagi karena akan terus terhubung dengan penyerangnya. Wojin dan Genwo meminta maaf, berjanji jika hadiah kejuaraan sudah cair, mereka akan membelikan laptop baru buat Taeyong. Besoknya, Guangmo mampir ke hotel yang ditempati Genwo CS. Wojin langsung memberitahukan tentang si Dayat yang sempat bertanding di liga ilegal itu sebelum pada akhirnya dinyatakan menghilang. Artinya, mereka harus melindungi Genwo karena pastinya Baek Jung akan terus mengincar Genwo agar bisa tampil di ring tinjunya. Rencananya, mereka akan membagi tugas. Genwo dan Komandan Ganyong akan pergi menemui Kanit Gyeongwon jam 11, sedangkan Guangmo, Wojin, dan si rambut pentin akan pergi menyelidiki geng 99. Guangmo, Wojin, dan si rambut pentin sengaja diam di sebuah kafe di seberang tempat geng 99 selalu berkumpul. Melihat ada seseorang masuk, mereka langsung bergerak dan tempat itu seperti layaknya tempat fitness pada umumnya. Namun ketika masuk, pegawai salon dengan santainya melapor kepada polisi bahwa di tempat itu telah terjadi keributan. Guangmo berusaha ngobrol baik-baik, tapi mereka tak mau mendengarnya. Untungnya, polisi keburu datang meskipun mereka ikut ditangkap juga. Di waktu yang sama, Genwo sedang bersama Ganyong menunggu kedatangan Kanit Gyeongwon. Namun baru juga kelihatan batang hidungnya. Genwo mengejar si pelaku dengan lari seedan-edannya. Si pelaku akhirnya lolos setelah berhasil loncat ke gedung lain. Dan karena Genwo hanyalah petinju, bukan keturunan kodok, jadinya dia gak begitu mahir dalam urusan loncat. Genwo sangat sedih mendengar kabar bahwa Kanit Gyeongwon gagal diselamatkan. Tak berselang lama, Wojin memberitahu bahwa dia malah nongkrong di kantor polisi. Tiba di kantor polisi, Ganyong meminta bicara langsung dengan Kanit di sana. Dan setelah menunggu beberapa menit, mereka bertiga akhirnya dilepaskan. Tentu saja, anak-anak geng 99 pada protes, terutama pria ini namanya Go Dong Yuk. Kenapa mereka tak dibebaskan seperti 3 orang itu? Ganyong yang gak mau berdebat, mengancam akan menaikkan kasus Dong Yuk jika Dong Yuk banyak protes seperti ini. 아니요. Di luar, Ganyong memarahi Guangmo karena gara-gara tindakannya ini, skenario yang dibuat Ganyong hampir berantakan.
Guangmo mengaku salah, berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama asalkan dia masih diberi izin membantu Genwo dan Wojin. Ganyong akhirnya luluh meminta Guangwo untuk menyelidiki siapa orang yang menyewa jasa geng 99. 낀 사람 다 털어오세요. 알겠습니다. 예. Malamnya, Dongyuk pergi ke tempat pijat, mengajak pemilik tempat pijat itu untuk dengannya setelah tutup. Kebetulan pemilik tempat pijat itu adalah pelanggan setia Guangmo. Guangmo akan memotong bunga pinjamannya asalkan dia mau memberitahu di kamar berapa Dongyuk dipijat. Guangmo masuk ke ruangan pura-pura sebagai tukang pijat, padahal Guangmo mengancam akan mengebol pantat Dongyuk dengan bambu jika Dongyuk tak mau jujur siapa orang yang menyuruh Dongyuk menyerang dirinya malam itu. Dongyuk mengaku kalau dia hanya disuruh bosnya bernama Dusong, hanya saja dia tidak tahu di mana bosnya tersebut. Guangmo juga bertanya tentang Dayat, apakah Dongyuk tahu di mana keberadaannya. Dongyuk mengaku kalau dia pernah melihatnya bertarung dengan pria gondrong di stasiun metro dalam ruang tertutup. Dia tidak tahu siapa pria gondrong itu, yang jelas dia memiliki jam tangan mahal dan Dongyuk pernah memakainya buat pamer di akun medsosnya. Informasi tentang arloji itu Guangmo sampaikan kepada Ganyong. Ganyong lalu memanggil anak buahnya bernama Iwojong untuk memeriksa petunjuk yang mereka dapatkan ini. Di tempat lain, Won-yong, sekretaris Direktur Hong, dikejutkan dengan kondisi adiknya dalam keadaan terikat. Itu adalah ulah si Iman agar Won-yong mengatakan di mana keberadaan Genwo serta aktivitas yang akan dijalani oleh Direktur Hong. Won-yong awalnya menolak, tapi setelah melihat tangan adiknya diiris, dia langsung bocor. 영등포에 매력 호텔이요. 1600이요. 1600. Setelah mendapat informasi, Iman lalu menawarkan pekerjaan selanjutnya kepada orang-orang di grup chatnya, kemudian meminta obat sakti kepada dokter Baragajulan ini. Inilah wanita yang menerima pekerjaan dari si Iman. Dia memasuki sebuah bar, lalu tiba-tiba penjaga bar itu seperti tak berdaya karena mulut si wanita sebelumnya sudah dilumuri narkomar jenis permen. Tak berapa lama, Direktur Hong Min Biom datang, mengajak Won-yong ikut minum juga, tapi Won-yong menolak, alasan karena dia harus nyetir. Padahal dalam hatinya Won-yong sedih karena dia telah mengkhianati bosnya. Wanita itu langsung menyapa Direktur Hong, berkata kalau dirinya bertugas menggantikan rekannya yang sedang sakit. Minuman itu pun dituangkan setelah sebelumnya dicampur dengan obat pemberian dokter Sibaragajul. Setelah beberapa saat meneguk, Direktur Hong mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dia berhalusinasi seolah-olah apa yang dilihatnya itu menakutkan. Wanita itu nampak senang, kemudian merekam kondisi Direktur Hong sebagai bukti bahwa dia telah berhasil. Singkat cerita, Direktur Hong dilarikan ke rumah sakit dengan kadar enzim 30 kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Kondisinya benar-benar buruk, mustahil hanya pengaruh alkohol saja. Dokter mengira ada sesuatu sejenis obat masuk ke tubuhnya. Dokter belum bisa memastikan obat seperti apa yang masuk sebelum dia melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kemungkinan buruknya, Direktur Hong harus melakukan transplantasi hati. Di sisi lain, sambil menunggu yang lain, Guangmo terlihat chatan dengan seseorang bernama Duyong yang menanyakan kabar Genwo dan Wojin. Tapi Guangmo membalas kalau semuanya baik-baik saja. Tak berselang lama datanglah Ganyong, Wojin, dan Genwo. Mereka kini bergabung untuk menggerebek tempat di mana Direktur Hong minum. Namun setelah disidak, mereka hanya menemukan pelayan bar dalam kondisi disekap. Dilihat dari kamera CCTV, si pelayan mengaku tidak mengenali wanita misterius itu. Wanita itu tiba-tiba mencipoknya lalu menempelkan semacam plastik ke mulutnya.
Seketika si pelayan merasa pusing dan lemas, lalu setelahnya wanita itu memberinya sebuah cairan yang membuat si pelayan menjawab semua yang wanita itu tanyakan. Ganyong bertanya apakah si pelayan tahu kalau Direktur Hong akan ke sini. Si pelayan menjawab ya, karena Direktur Hong sudah melakukan reservasi melalui Won-yong sekretarisnya. Ganyong pun mengungkapkan kecurigaannya pada Won-yong karena orang yang tahu Direktur Hong akan pergi ke bar ini hanyalah si pelayan dan juga Won-yong. Dengan begitu, Ganyong akan membagi tugas, dirinya dan Wojin akan ke tempat sekretaris Won-yong, sedangkan Guangmo akan ditemani Genwo mencari wanita misterius itu. Mereka pun masuk ke dalam mobil masing-masing, di mana Guangwo memang merasa aman jika dia partneran bersama Genwo. Tak lama kemudian, nomor tak dikenal masuk ke HP Genwo. Guangmo menyuruh Genwo mengangkatnya tapi gak usah bicara. Ternyata itu adalah Baekjung yang menanyakan kabar tentang Direktur Hong. Saking keselnya, Genwo tak kuat menahan bicara. Dia menanyakan obat apa yang Baekjung berikan kepada Direktur Hong. Baekjung tak mau menjawabnya. Intinya ini adalah sebuah peringatan jika Genwo tak mau masuk ke Liga Tinjunya, maka orang-orang yang ada di dekat Genwo akan dia bunuh satu persatu. Baginya tidak ada yang mustahil, dia bisa membunuh polisi dengan memanfaatkan polisi juga, seperti yang dialami oleh Kanit Gyeongwon. Jadinya sebelum semuanya terlambat, mendingan Genwo nyerah saja dan Baekjung akan memberikan uang yang sudah dia janjikan. Genwo sempat bingung, tapi Guangmo terus memberi semangat agar Genwo tak patah semangat. Menurutnya, Baekjung adalah monster, makanya untuk mengalahkan monster, Genwo harus lebih mengerikan daripada monster. 짐승보다 무서워져야지. 이런 새끼들은 숨통을 끊어놔야 돼. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah klub malam, tapi khusus buat para kaum Homo sapien. Guangmo ingin bicara di ruang khusus dengan kenalannya bernama Minguk, dan Genwo gak boleh jauh-jauh dengannya jika ingin BAB-nya tetap normal. Sebelumnya, kita ke Ganyong dulu. Dia sedang menginterogasi si Won-yong yang diduga telah membocorkan jadwal minum Direktur Hong kepada orang jahat. Padahal selama ini Direktur Hong Min Biom sudah berlaku baik kepada Won-yong, tapi kenapa balasan Won-yong seperti ini? Itu sama saja dengan air susu dibalas dengan ompol ucing. 야, 조원영이! Tak tega jika kakaknya terus disalahkan, si adik lalu keluar memperlihatkan bekas jahitan luka di tangannya. Won-yong menyuruh si adik masuk, tapi Ganyong menghadangnya. Berjanji semuanya akan baik-baik saja jika si adik menceritakan semuanya. Kembali ke klub, Guangmo memperlihatkan foto perempuan yang dicarinya itu kepada Minguk, perempuan yang memberikan obat kejujuran kepada Direktur Hong. Minguk mengaku tidak mengenalnya, lagian kualitas foto yang ditampilkan burik sekali. Hanya saja, kalau masalah obat, jujur dia punya koneksi dan siap membantu, asalkan Guangmo mau memotong bunga pinjamannya selama 2 bulan. 진짜야. Di rumah, si adik bercerita ketika dia pulang dari minimarket habis beli terasi, dia tiba-tiba ditendang lalu diikat. Si adik gak bisa teriak karena diancam wajahnya akan disiram dengan air keras. Menurut kesaksian Won-yong, yang masuk rumah ada 3 orang. Orang pertama berpostur tinggi, matanya besar dan kelopak matanya tegas. Orang kedua banyak bacot, alisnya tebal dan pandai memberi tekanan secara psikologis. Terakhir adalah orang yang mengiris tangan adiknya, orangnya kurus kayak jenglot, dahinya nong-nong dan matanya agak teler. Selain memberitahukan soal Direktur Hong, Won-yong juga mengaku memberitahu tempat tinggal Genwo dan Wojin. Wojin sempat ingin menelepon Genwo tapi tak diperbolehkan oleh Ganyong, sebab itu akan membahayakan keselamatan Won-yong. Pokoknya Won-yong tenang saja, dia akan terus memantau keselamatan Won-yong seharian penuh. Won-yong sangat menyesali perbuatannya, berharap Direktur Hong segera sembuh. Balik ke bar, ini dia pengedar obat yang dimaksud Minguk, namanya Jun.
Kebetulan Jun sangat mengidolakan Genwo, jadi dia dengan senang hati bisa membantunya. Saat diperlihatkan foto, Jun mengetahui wanita itu. Dia adalah Gina yang bekerja di sebuah tempat judi. Informasi itu Guangmo langsung sampaikan kepada Ganyong, dan Ganyong sangat memuji gerak cepat yang dilakukan Guangmo. Setelah itu, mereka bertemu di hotel tempat Genwo menginap, di mana Ganyong memperkenalkan anak buahnya Iwojong kepada semuanya. Wojong menginformasikan temuannya mengenai jam tangan yang sempat dibicarakan oleh Dongyuk. Jam tangan tersebut merupakan jam tangan edisi terbatas yang hanya dimiliki oleh 2 orang saja di Korea. Pertama adalah pemain sepak bola Korea yaitu Ajat Sudrajat, yang kedua pria bernama Yoon Taegom. Guangmo dan Wojin langsung ingat bahwa orang itu adalah orang yang pernah berkelahi dengan mereka. Taegom merupakan bintara pasukan khusus Angkatan Darat yang bertugas di barikade pasukan lintas udara. Dia jago merakit bom dan dikenal cerdas di angkatannya. Namun beberapa tahun kemudian, dia dipecat secara tidak hormat dengan alasan yang tak disebutkan. Dia memiliki 1 orang putri dan tinggal bersama neneknya. Menurut catatan, Taegom pernah pergi ke Thailand dan tak ada laporan kembali ke Korea. Jadi besar kemungkinan dia kembali ke Korea menggunakan paspor palsu. Dari beberapa informasi yang didapat, Ganyong menyimpulkan bahwa komplotan penjahat itu ada 6 orang termasuk ahli komputer. Ganyong pikir mereka itu jauh lebih cerdas dari Kim Myong-gil, penjahat yang mereka ringkus di season pertama. Tapi mereka gak perlu gentar karena keadilan ada di pihak mereka. Sekarang mereka tinggal membagi tugas. Guangmo dan Genwo akan mencari Gina ke tempat judi. Wojong akan memeriksa CCTV kemana si penusuk kanit itu kabur. Ganyong dan Wojin akan pergi ke rumah nenek Taegom. Sedangkan Taeyong akan memantau si ahli pertas yang kemarin sempat saling serang di internet. Sementara itu, Direktur Hong yang udah kayak kesurupan ini menolak tawaran transplantasi hati dari dokter karena dia ingin mengatasi penyakitnya sendiri dengan kekuatannya. Singkat cerita, Ganyong dan Wojin tiba di kediaman nenek Taegom. Mereka berhenti sejenak melihat skuter anak yang terparkir di depan rumah. Selain mahal, orang-orang harus rela mengantri agar bisa memilikinya. 좀 나눌 수 있을까요? Di dalam, si ibu mengaku bahwa 2 tahun lalu anaknya memang pergi ke Thailand bekerja mengawal orang kaya. Sejak saat itu, dia tak pernah melihatnya lagi. Bahkan saat lebaran pun dia tidak pulang. Selagi Ganyong ngobrol dengan nenek Taegom, Wojin bertugas untuk mengorek informasi dari putri Taegom bernama Mina. 미나야, 밑에 이렇게 막 다 붙여. Wojin bertanya mengenai kapan terakhir kali Mina bertemu dengan ayahnya. Mina menjawab 3 hari lalu sambil memberinya mainan skuter. Balik lagi ke percakapan orang dewasa, Ganyong jujur kalau dia sebenarnya tahu apa yang terjadi dengan Taegom. Ganyong siap membantu Taegom asalkan si nenek mau terbuka dan selalu melapor kepadanya jika Taegom menghubunginya. Kita ke Iwojong. Setelah menelusuri rute yang dilalui oleh si penusuk, Wojong akhirnya menemukan angle ketika si penusuk bertemu dengan seseorang di sebuah kafe pinggir jalan, tidak lain adalah si Iman. Wojong pun segera memberitahukan penemuannya itu kepada Ganyong, dan Ganyong juga memberi informasi alasan Taegom dipecat dari militer karena Baek Jung selalu mengacau ke militer akibat Taegom punya utang bekas biaya rumah sakit istrinya. Tak berapa lama, Direktur Hong menelpon, memberitahukan keadaannya. Dia masih lemah, menyuruh Ganyong untuk menunggunya beberapa hari lagi. Sementara itu, Guangmo, Genwo, dan Jun sedang berada di basement parkiran untuk menyergap Gina. Dan benar saja, Gina turun dari mobil dan si Jun memberitahu tempat biasa si Gina bekerja. Hanya saja, Jun mewanti-wanti Guangmo dan Genwo bahwasannya di dalam banyak sekali gangster yang suka membawa pisau dan kapak.
Genwo memberitahu Ganyong yang baru datang kalau Gina bekerja di lantai 7 bangunan ini. Ganyong rupanya pernah ke gedung tersebut 7 tahun lalu menangani kasus pembunuhan. Ganyong cukup mengenali bangunan ini, memprediksi kalau Gina akan lewat menuruni tangga darurat sebelah kiri. Untuk itu, Genwo dan Guangmo akan menggiring Gina keluar, Wojin berjaga di tangga darurat, sedangkan Ganyong akan berjaga di tangga tengah. Sekarang, mereka mulai berpencar. Guangmo dan Genwo mengetuk sebuah ruangan yang dijaga oleh seorang preman. Guangmo berkata bahwa dia tahu tempat ini dari Jang Jun. Si preman kembali menutup pintunya, tapi ketika kembali membuka pintu, masalahnya si Gina langsung mencurigai mereka, sehingga sebelum kabur dia menekan tombol darurat menuduh kalau yang datang adalah polisi. 나 그냥 자영업자야. Selesai membereskan para cecunguk, mereka kini mengejar Gina yang belum jauh. Gina sendiri kepergok oleh Wojin ketika akan masuk ke basement. Ganyong mengirimkan data-data yang ada di ponsel Gina kepada Taeyong melalui barcode QR. Dari sana ketahuanlah bahwa orang yang mencampur obat buat Direktur Hong itu adalah Gina, dan rencananya hari ini Gina akan bertemu dengan orang yang menyuruhnya di Hotel Entra lantai 2. Ganyong menyuruh Taeyong agar menelepon pihak hotel apakah ada nama Taegom yang melakukan reservasi. Si resepsionis awalnya bingung, tapi setelah diancam akan dikenai hukum akibat memperlambat kerja polisi, resepsionis itu akhirnya bicara jujur. 펜트하우스에 장기 투숙 중입니다. 됐어. 황무 씨. Di pihak lain, Baekjung dan Alen sedang membujuk calon investor agar mengucurkan dana besar buat liga tinjunya. Tapi si investor ingin Baekjung menunjukkan kestabilan pendapatannya dulu agar dia tertarik. Di waktu yang sama, si resepsionis tadi menghubungi ruangan Baekjung, memberitahu kalau tadi ada polisi yang menanyakan soal Taegom. Di dalam hotel, Taegom terlihat sedang merakit bom buat jaga-jaga. Ganyong menyuruh Genwo agar diam di dalam mobil karena ini sudah menjadi urusan polisi. Para polisi merangsek masuk ke dalam, dipimpin oleh Komandan Ganyong. Sialnya di sana sudah tidak ada siapa-siapa dan perhatian Ganyong tertuju pada sebuah vas bunga yang ada di hadapannya. Dan ketika diperiksa, Genwo yang menunggu di luar sangat khawatir melihat lantai yang didatangi Ganyong meledak. Di saat seperti itu, sebuah nomor tak dikenal masuk. Itu dari Baekjung yang menyalahkan Genwo atas ledakan tadi. Baekjung mengancam setelah ini adalah giliran Wojin akan dia bunuh kalau Genwo masih menolak permintaannya untuk bertarung di liganya. Tak mau lagi ada korban, Genwo sepertinya nyerah. Dia bersedia bertarung menuruti keinginan Baekjung. Ledakan di hotel itu menjadi berita utama di stasiun-stasiun TV, dan orang-orang terdekat yang bersangkutan dengan para korban sangat khawatir melihat situasi ini. Wojin, Wojong, dan Genwo melakukan panggilan grup untuk berkomunikasi. Wojin memberitahu kalau dia lagi berada di sebuah tempat menginterogasi si Gina. Sedangkan Genwo, dia sedang berada di rumah sakit karena Ganyong terluka parah akibat ledakan. Ganyong tak sadarkan diri setelah kejadian dan Genwo masih menunggu hasil scan dari dokter untuk memastikan bahwa kepala Ganyong tidak apa-apa. Seorang pria parubaya datang ke rumah sakit menemui Direktur Hong.
Selain menanyakan kondisi, beliau juga menawarkan apa yang bisa dia bantu buat keponakannya. 일 깔끔하게 하는 직원이 하나 있는데 죽이고 싶은 사람이 있습니다. Orang ini ternyata adalah paman Direktur Hong dan dia punya kenalan bagus, tapi tidak tahu apa kenalannya itu cocok dengan Direktur Hong. Gina terlihat nyantai, gak ada takut-takutnya sama sekali, meski Guangmo menginterogasinya dengan cara marah-marah. Bahkan, Gina sempat mempermainkan Guangmo, pura-pura akan memberitahu siapa orang yang menyuruhnya. Padahal, jadinya Guangmo terpancing, hampir saja memukul si Gina pakai dekol. Untung keburu dihentikan oleh Wojin dan si rambut pentin. Sekarang, giliran Wojin yang coba menanyai Gina. Sambil emosi dia kembali menanyakan siapa orang yang menyuruh Gina buat memberi obat kepada Direktur Hong. Gina menjawab kakinya bisa dipotong kalau dia membocorkan siapa orangnya. Tak berapa lama, Wojong menelepon memberitahu bahwa sebentar lagi dia akan segera sampai. Karena penasaran, kali ini Wojong akan berusaha menginterogasi si Gina. 제가 한번 얘기 잘해보겠습니다. 그래요. 꺼져 이 씨발 새끼야. Wojong coba mengajak Gina kerjasama, tapi Wojong terlihat sangat sabar sekali. Dia memulai obrolan dengan mengatakan bahwa kepolisian menggerebek hotel tempat Baekjung menginap berdasarkan informasi dari HP Gina. Pastinya komplotan Baekjung akan mencari Gina kemana-mana karena mereka menganggap Gina telah berkhianat. Jadi daripada Gina dibunuh, mending dia kerjasama saja sama kepolisian biar Gina dapat perlindungan serta keringanan hukuman. Gina akhirnya goyah, bersedia memberikan informasi bahwa yang menyuruhnya adalah si Iman. Sayangnya, Gina tidak tahu di mana si Iman tinggal karena mereka bertemu saat ada pekerjaan saja. Gina kerjasama dengan si Iman sudah lebih dari 3 tahun, tapi tidak setiap ada pekerjaan dia yang melakukan. Lanjut, Gina memberi informasi bahwa si Iman dulunya merupakan anggota BIN, tapi dia keburu keluar karena ada masalah keuangan. Nomornya selalu gonta-ganti dan tidak pernah mengangkat bila ditelepon. Gina hanya bisa ngechat dan menunggu balasan dari si Iman. Gina juga memberikan obat yang dulu dipakai untuk meracuni Direktur Hong. Nah, karena Gina udah mau kerjasama, Wojong mengajak Gina agar menginap di hotel tempat keluarga Genwo tinggal demi menjaga keselamatannya. Gina dikunci dari luar hingga dia tak bisa kemana-mana. Setelah itu Wojin dan Wojong menemui Genwo yang sedang merenung di kamar. Genwo sangat sedih dan merasa bersalah karena gara-gara dirinya menolak tanding, jadinya banyak orang yang menjadi korban. Wojin berusaha menegarkan Genwo bahwa ini bukanlah salahnya. Orang-orang yang ada di dekat Genwo berjuang bersama-sama tak akan berhenti meski Genwo menyerah. Genwo harus tahu bahwa mereka semua terhubung berkat Genwo. Genwo adalah orang spesial, bisa menyatukan antara polisi dan rentenir. Jadi seharusnya Genwo gak usah berpikir seperti itu. Lagian, dari dulu mereka punya slogan bahwa sekali keluarga tetaplah keluarga. Masalahnya itu malah semakin menguatkan Genwo bahwa dia harus melindungi orang-orang yang sudah dia anggap keluarga dengan cara menerima tawaran Baekjung. Di pihak lain, Baekjung dan komplotannya sedang melakukan seleksi memilih lawan yang pas untuk ditandingkan dengan Genwo. Kabar Genwo akan bertanding, Taeyong sampaikan kepada Wojin setelah dia melihatnya di situs IKFC. Untungnya mereka masih belum percaya, menganggap Baekjung hanya ingin menaikkan rating liganya saja. Sementara itu, setelah melakukan scan, si dokter menjelaskan bahwa Ganyong mengalami retakan di kepalanya hingga tekanan pada otaknya terus naik. Maka dari itu, dokter menyarankan Ganyong agar banyak istirahat sebelum keadaannya normal kembali. Tapi Ganyong menolak, mengingat masih banyak kasus yang harus dia selesaikan.
Besoknya, Wojong menjenguk Gina menanyakan apa ada kabar dari si Iman. Di saat bersamaan, Genwo dapat telepon dari Ganyong memberitahu kalau dia akan datang ke hotel tempat Genwo tinggal. Mereka sangat senang melihat Ganyong telah kembali pulih. Padahal luka di kepala Ganyong cukup parah, hanya saja Ganyong tak mau memberitahukan kondisi sebenarnya. Ganyong membahas soal ledakan yang terjadi di hotel saat timnya melakukan penggerebekan. Ganyong curiga ada petugas yang mengkhianati mereka. Beda hanya dengan Taeyong, dia justru mencurigai resepsionis yang sempat dia telepon. Siapapun itu, Ganyong meminta rekan-rekannya hati-hati dan untuk sementara mereka akan fokus dulu kepada si Iman. Di saat Ganyong sibuk membagi tugas buat besok, Genwo menerima pesan dari Baekjung bahwa besok lusa Genwo harus datang ke gedung Institut Kelautan Korea. 건우야, 팀장님 말씀하시잖아. Beres rapat, Ganyong dan Wojong menjenguk Gina yang sedang bermain HP. Tiba-tiba sebuah pesan masuk ke HP-nya. Ganyong langsung mengambil HP Gina sehingga ketahuanlah kalau Gina mau ketemuan dengan si Iman. Singkatnya, Gina pun memenuhi panggilan si Iman untuk bertemu di sebuah kafe. Si Iman yang cerdik tak langsung turun, mengamati situasi sekitar dengan hati-hati. Tahu kalau Gina diikuti oleh 2 orang, dia langsung paham, segera memberi info di grup chatnya agar menghabisi Gina. Alhasil, saat Gina hendak merokok di luar, Ganyong segera menelepon ambulans, meskipun sepertinya nyawa Gina udah COD-an dengan malaikat maut. Di sisi lain, para petinju yang diundang Baekjung masuk ke liganya mulai pada datang. Dan baik Genwo ataupun Baekjung sendiri sama-sama berlatih sebelum pertandingan dimulai. Beres pemanasan, Genwo minta izin jalan-jalan kepada keamanan yang ditugaskan menjaga keluarganya. Padahal dia pergi ke lokasi yang telah disepakati dengan Baekjung. Taegom sudah menunggu di depan gerbang mengantar Genwo masuk ke dalam. Baekjung agak sedikit marah karena Genwo datang telat hingga dia rugi miliaran won. Baekjung menyarankan Genwo agar bertarung demi uang, jangan demi keluarga ataupun teman, sebab teman dan keluarga akan hilang seiring berjalannya waktu. Hanya uanglah yang bisa bertahan dan bisa melindungi Genwo sampai kapanpun. Tak mau mendengar ocehan Baekjung, Genwo ingin pertandingan segera dimulai saja. 앞에 두세 끼 제끼 봐. 니네 가족 다 뒤진다. Taeyong yang sedang mengamati situs IKFC merasa terkejut melihat situs tersebut akan menggelar pertandingan. Taeyong langsung menggedor pintu kamar Genwo untuk memastikan bahwa Genwo ada di kamar. Si penjaga berkata bahwa Genwo sudah keluar dari tadi, coba ditelepon tapi HP-nya gak aktif. Taegom menyuruh Genwo untuk memakai besi di tangannya, tapi Genwo menolak, dia akan bertarung dengan caranya sendiri. Wojong dan Ganyong datang ke hotel, meskipun terkadang penyakitnya kambuh lagi. Host sudah mulai acara, tanda kalau pertandingan akan segera dimulai. Uang taruhan langsung meningkat pesat, di mana pertarungan pertama akan mempertemukan Genwo dan petarung kulit putih asal Gabon, yaitu Drogba. Let's fight! All right, the first look at him. He's smiling. He's literally they are throwing shot at each other like they're way too fast. Drogba berhasil dikalahkan dan untuk selanjutnya Genwo akan melawan petinju asal Meksiko bernama Bun Hao. Di saat bersamaan, Wojong berhasil melacak keberadaan tempat tersebut.
Sang ibu merasa lega melihat anaknya kembali menang, tapi pastinya ini belum berakhir karena selanjutnya Genwo akan melawan Baekjung. Melihat Baekjung keluar, Ganyong bersiap akan segera menyergapnya. Genwo mulai kewalahan karena sarung tinju Baekjung dilengkapi dengan besi. Untungnya, dari kamera CCTV, para polisi terlihat konvoi mendekati lokasi pertarungan. Taegom mengajak Baekjung agar segera pergi sebelum mereka ditangkap. Saat siluman Genwo sudah berada di rumah sakit, meminta maaf kepada Wojin karena dia pergi tanpa memberi kabar. Wojin sangat sedih. Dia tahu Genwo melakukan itu demi dirinya dan juga ibunya. Dalam rapat kepolisian, diketahui kalau Baekjung pernah meraih medali perak di kejuaraan Asia kelas berat. Beres kejuaraan, dia sempat menjadi petinju profesional, mengukuhkan 17 kali kemenangan dalam 18 pertandingan. Dalam catatan, Baekjung tak terima satu-satunya kekalahan tersebut hingga menyerang wasit dan pelatihnya. Atas perbuatannya itu, Baekjung harus mendekam di penjara dan dihapus permanen dari daftar asosiasi tinju. Di tempat lain, Baekjung kembali menawarkan situsnya kepada si investor. Kali ini si investor mengakui bahwa tayangan streaming tadi benar-benar menarik serta menjanjikan, di mana penonton justru banyak yang memilih Genwo daripada Baekjung meskipun Genwo berstatus sebagai tamu. Si investor bersedia menggelontorkan uang sebanyak 400 juta won serta mengakuisisi saham 51% asalkan Baekjung membuat kontrak dengan Genwo selama 3 tahun dan dalam momen satu pertandingan Baekjung harus rela ngalah pada Genwo karena si investor ingin menjadikan Genwo sebagai maskot AKFC. Jelas dong Baekjung menolak, dia merasa terhina dan mengancam akan membunuh si investor jika ketemu di mana saja. Tak berapa lama si Iman memberi kabar kalau Baekjung kini sudah dimasukkan ke dalam daftar DPO, makanya mereka harus buru-buru pergi dari Korea. Untuk menjamin keselamatannya, Baekjung menyuruh Taegom agar menculik ibu Genwo sebagai jaminan. Si Iman menyarankan agar Baekjung memakai 3 jasa penagih utang buat nyulik ibu si Genwo. Lagian kalau mereka turun tangan sendiri itu bisa berbahaya sebab Baekjung sudah masuk daftar DPO dan harus segera pergi ke luar negeri. Hanya saja bila setuju menggunakan jasa orang, bayarannya 300 juta per orang. Karena dianggap terlalu mahal, Baekjung hanya akan menyewa 2 orang saja, 1 orang lagi biar Kang In Beom yang turun tangan. Tak berapa lama, Taegom dapat telepon dari ibunya. Dan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Baekjung menyuruhnya untuk menerima panggilan di hadapannya saja. 뭐? Taegom akhirnya meminta izin ke rumah sakit berhubung putrinya mengalami kecelakaan. Tiba di rumah sakit, Taegom segera memeluk putrinya, kaget karena putrinya tak mengalami cedera sama sekali. Sadar kalau ini hanyalah jebakan, Taegom mencoba kabur membawa putrinya, tapi dia sudah terkepung. Ganyong lalu menenangkan anak buahnya, kemudian mengajak Taegom berbicara sebagai sesama ayah yang sama-sama memiliki seorang putri. Di tempat lain, Direktur Hong kedatangan tamu, mengaku kalau dia adalah orang yang direkomendasikan oleh paman Direktur Hong.
안녕하세요, 최신영입니다. Balik lagi ke Ganyong, dia menjelaskan kalau hukuman untuk Taegom adalah hukuman mati, tapi jika dia mau membantu kepolisian, maka hukumannya akan diringankan dan selanjutnya akan diusulkan bebas bersyarat karena telah bersikap baik selama di penjara. Menurut Gwangmo, itu adalah pilihan yang bagus. Bukankah selama ini Taegom bekerja demi keluarganya? Lagian jika Taegom mati, maka dia tidak akan bisa lagi bertemu dengan anaknya. Setelah beberapa menit terdiam, Taegom akhirnya setuju membantu asalkan Ganyong berjanji akan melindungi keluarganya dari Baekjung. Taegom memberitahu kalau Baekjung tinggal di sebuah kapal pesiar dan ada 3 tempat yang selalu dikunjunginya. Menurut Wojong, mereka gak boleh melakukan tindakan buru-buru, sebab jika mereka gagal, maka Taegomlah yang akan celaka. Mengenai kejadian di hotel, Taegom mengaku mendapat kabar dari seorang pelayan hotel bahwa polisi sudah mengetahui lokasi Baekjung CS menginap. Dan orang yang mengatur semua rencana, baik pembunuhan ataupun penyuapan polisi, dilakukan oleh mantan anggota BIN tidak lain adalah si Iman. Bahkan sekarang si Iman sedang mengatur rencana membawa Baekjung ke Thailand setelah Baekjung ditetapkan sebagai buronan. 어떻게든 가능하게 만들 사람입니다. Taegom juga mewanti-wanti agar Ganyong menjaga Xiaoyun ibu Genwo. Baekjung ingin menculiknya biar Genwo bersedia ikut ke Thailand dan melakukan pertandingan di sana. Tak lama kemudian, ponsel Taegom berbunyi. Itu adalah Baekjung yang menyuruh Taegom cepat pulang jika urusannya selesai. Di tempat berbeda, Genwo sedang mendapatkan perawatan dari dokter yang merawatnya. Dia mendapat kunjungan dari Direktur Hong yang nampak senang melihat kondisi Genwo semakin membaik. Tapi Direktur Hong tak bisa berlama-lama karena dia akan pergi menemui Ganyong. Direktur Hong ternyata gak datang sendirian, dia ditemani oleh Choi Seung Heon beserta rekannya dari agen hitam. Begitu mendapat aba-aba dari Direktur Hong, orang itu langsung mengaktifkan alat perekam. Ya, pertemuan itu membahas mengenai bocoran yang diberikan Taegom kemarin. Sebisa mungkin Genwo gak perlu tahu soal ibunya yang dijadikan target penculikan karena bisa-bisa dia kabur dari rumah sakit. Lagian ibu Genwo akan aman sebab di hotel sudah dijaga oleh pihak keamanan swasta. Direktur Hong kemudian mengutarakan keinginannya bahwa setelah mendapatkan Baekjung, dia ingin membunuhnya sekaligus dengan orang-orang yang sudah dia sewa. Jelas dong Ganyong keberatan karena sebagai polisi jujur, baik hati dan gemar menabung, dia akan menjalankan tugasnya sesuai peraturan. Direktur Hong memohon, dia berjanji tak akan melibatkan siapapun kecuali orang-orang yang telah 우리가 disewanya. 할 일은 그 새끼들 법 앞에 세우고 그동안 불법적으로 모은 재산들 사회에 돌려주고 난 그 개새끼들 죽는 거 봐야겠어. 우리 여기서 이렇게 따로 움직이면 안 돼. Di rumah sakit, Wojin ngobrol dengan Genwo menceritakan tentang ayahnya yang pernah menjadi juara tinju di Olimpiade Barcelona. Dia bertanya soal Baekjung kepada ayahnya. Ayahnya tahu kalau Baekjung adalah seorang petinju hebat di mana gerakan kedua tangannya sangat bagus dan kuda-kudanya selalu berubah dengan sangat lincah. Waktu itu, semua orang ingin Baekjung menjadi juara dunia karena dia memang pantas mendapatkannya. Baekjung pernah dilatih oleh sahabat ayahnya bernama Cheng Ho. Mungkin kalau mereka berdua mendatanginya, mereka akan tahu kelemahan si Baekjung. Tak lama kemudian, ibunya memanggil mereka berdua untuk makan. Tapi sayang untuk makan malam kali ini tak banyak menu yang dihidangkan berhubung Genwo lagi sakit. Sedangkan Ganyong memanggil semua tim keamanan hotel setelah mendengar isu dari Taegom bahwa ibu Genwo masuk dalam target penculikan. Dari 12 orang, tim keamanan akan dibagi menjadi 2 kelompok, 1 di bawah dan 1 lagi di atas. Tapi mereka harus kompak jika ada salah satu tim menemukan hal mencurigakan. Ganyong masih bingung karena tim keamanan yang berjumlah 12 orang dirasa masih kurang.
Wojong menyarankan bagaimana kalau mereka meminta bantuan kepada unit keliling dan Guangmo akan meminta bantuan kepada teman-teman marinirnya. Tapi Ganyong menolak, dia masih belum tahu siapa polisi yang disuap Baekjung. Taeyong akhirnya menyarankan rekannya dari kepolisian Suwon membantu mereka. Dia yakin uang Baekjung belum sampai ke kepolisian Suwon. Di tempat berbeda, si Iman melakukan pertemuan dengan pilot yang akan membawa Baekjung kabur ke Thailand. Si Iman memberitahu kalau bosnya akan berangkat besok lusa jam 3 pagi, jadi si pilot gak boleh terlambat. Baekjung juga memberitahu Taegom kalau mereka akan berangkat besok lusa, sebaiknya dari sekarang Taegom pamit pada putrinya karena mereka akan pergi dengan waktu yang panjang. Besoknya, tim kepolisian Suwon datang dan langsung melakukan rapat, memperlihatkan wajah-wajah orang yang mereka incar. Salah satunya adalah Dr. Baragajul yang meracik obat buat Direktur Hong. Dia merupakan pemilik klinik hewan yang pernah dipenjara karena membuka praktek ilegal. Mereka akan memulai perburuan dari si dokter terlebih dahulu, yang mana menurut informasi tempat prakteknya ada di Jalan Patimura dekat sebuah kafe dan salon Inul. Ganyong mewanti-wanti semuanya agar menolak bantuan dari siapapun karena misi ini hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di sini saja. Melalui bantuan dari Taegom yang mengarahkan Baekjung, tim gabungan pun bersiap di posisi masing-masing. Begitu Baekjung masuk ke klinik, Ganyong memberi komando agar tim segera masuk ke dalam. 액션! Hanya bermodalkan pisau cukur baok, Baekjung nekat melawan polisi. Baekjung akhirnya dapat dilumpuhkan setelah diserang menggunakan alat setrum belut. Di dalam mobil, Baekjung melirik ke arah Taegom, tanda kalau dia sudah menyadari bahwa Taegom telah mengkhianatinya. Iman meminta uang 500 juta kepada si Allen jika bisnis ini ingin tetap jalan. Tak pikir panjang lagi, Allen mengirimkan uangnya, dan dengan uang tersebut Iman gunakan untuk meminta bantuan kepada para pembunuh bayaran yang ada di grup chatnya, termasuk kepada Duyong, mantan penagih utang Pak Choi di season pertama. Alhasil, saat di perjalanan, keanehan mulai terasa saat jalur mobil-mobil polisi ini tiba-tiba dihalangi oleh 2 mobil truk besar. Ganyong menyuruh rekannya maju terus, tapi semuanya sia-sia karena pembunuh bayaran sudah menunggu di setiap penjuru. Taegom meminta borgolnya untuk dibuka biar dia bisa membantu. Keputusan membuka borgol memang tepat karena pasukan musuh terus datang semakin banyak. Masalahnya, Ganyong lengah. Hal itu dimanfaatkan Baekjung untuk membalikan keadaan. Baekjung berhasil membuka borgolnya dan pandangannya tertuju pada Taegom. Guangmo berusaha menahan, tapi dia bukanlah tandingan Baekjung.
Sempat rame, Taegom akhirnya tumbang, di mana Baekjung berjanji akan membunuh putrinya juga. Banyaknya polisi di tempat ini, Baekjung yakin pengamanan di Hotel Genwo akan longgar, menyuruh si Iman agar segera bertindak. Polisi korup yang berjaga sengaja memberitahu si Iman tentang posisi kamar Ibu Genwo. Diikuti oleh si Alen yang meretas CCTV hotel. Kejanggalan mulai terasa saat jaringan internet Taeyong mulai keganggu. Salah satu penjaga memberitahu agar mereka menelepon polisi karena para pembunuh bayaran sudah tiba di lokasi hotel. Wojin terpaksa turun tangan karena tim keamanan sudah pada tumbang. Si Yoyon memohon pada Kang In Beom agar tidak memukul Wojin lagi, dan sebagai gantinya dia akan ikut bersama Kang In Beom. 우진아, 안 돼. 엄마, 내가 갈게. 내가. 괜찮으니까. 엄마, 내가 갈게. 엄마. Wojong pergi ke kamar mayat melihat jasad teman polisinya dan juga Taegom. Sedangkan Ganyong masuk ke ruang operasi setelah mengalami pendarahan yang cukup berat di otak. Direktur Hong juga berkunjung ke rumah sakit, hanya bisa bertemu dengan istri Ganyong yang sedang menangis. Sementara itu, dengan kondisi babak belur, Wojin memberitahukan tentang ibu mereka yang diculik Kang In Beom. Wojin meminta maaf karena dia gak bisa menjaga ibu Genwo dengan baik. Duyong dapat pesan dari Guangmo bahwa Genwo dan Wojin dalam bahaya. Dia pun membuka lemari bengkelnya yang ternyata berisi puluhan pisau yang sering dia gunakan ketika bekerja. Besoknya, Wojong menemui komisaris polisi meminta perlindungan bagi keluarga Taegom. Si komisaris menolak karena itu adalah hal berlebihan. Wojong sempat ngotot karena Taegom tewas saat membantu kepolisian dan sudah sewajarnya bagi polisi memberikan perlindungan bagi keluarga korban. Tapi si komisaris tetap menolak. Jika Wojong ingin melindungi keluarga seorang penjahat, maka dia harus melakukannya sendiri. Kan goblok. Kembali ke Wojin, dia terus-terusan merasa bersalah hingga tak mau makan. Tak lama kemudian, Wojong menelepon Genwo, memberitahu kondisi Ganyong yang sudah dipindahkan ke ruang ICU setelah operasinya berjalan lancar. Hanya saja dia tidak mendapat info tentang ibu Genwo yang dibawa kabur ke daerah yang tak ada CCTV-nya. Wojong bertanya, setelah ini Genwo mau tinggal di mana karena dia mau menitipkan putri Taegom beserta neneknya untuk sementara. Rencananya, Genwo akan pulang ke rumah dan kebetulan di rumahnya ada satu kamar kosong. Di tempat berbeda, Direktur Hong sedang berbincang dengan Sun Heong dari agen hitam mengenai si Iman yang dulunya merupakan agen hitam juga. Sun Heong yakin si Iman lah yang memperkenalkan Taegom kepada Baekjung karena Baekjung membutuhkan keahlian Taegom dalam merakit bom. Nah, ngomong-ngomong soal Baekjung, Sun Heong tahu dia pasti sudah mendapat uang banyak dari hasil liga ilegalnya. Bagaimana kalau mereka mengadakan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat? Sun Heong ingin memancing Baekjung mempertaruhkan seluruh hartanya dengan cara melakukan tanding ulang melawan Genwo. Untuk taruhannya jangan tanggung-tanggung, yakni 100 miliar won. Jika Genwo menang, maka uang itu akan mereka bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sun Heong yakin Baekjung akan menerima tawaran ini selagi dia merasa mampu memenangkan pertandingan.
Sementara itu, Guangmo mengalami cedera yang cukup parah gara-gara insiden siang tadi. Untuk sementara waktu dia minta maaf karena dia tak bisa membantu Genwo. Tapi Genwo tak usah khawatir, akan ada seseorang yang menggantikannya. Besoknya, Genwo dan Wojin kembali ke rumah membereskan pecahan-pecahan kaca yang berserakan di lantai. Di saat yang sama, Wojong datang membawa Mina dan nenek Taegom untuk tinggal di sana sementara waktu. Mina terlihat senang karena dia memang sudah kenal dengan Wojin. Tak lama berselang, Direktur Hong datang bersama Taeyong memberitahu kondisi Ganyong yang membutuhkan istirahat cukup panjang agar kembali pulih. Maksud Direktur Hong datang ke sini adalah untuk memberitahu bahwa dia punya rencana ingin mengadakan tanding ulang antara Genwo dengan Baekjung. Berharap dengan cara ini dia bisa membebaskan ibu Genwo juga. Untuk masalah Baekjung, sebenarnya mereka gak perlu khawatir Baekjung tak akan bisa keluar dari Korea karena dia sudah menugaskan pamannya yang seorang direktur BIN atau Badan Intelijen Nasional untuk menjaga ketat setiap stasiun dan bandara yang ada di kota ini. Sekarang keputusan ada di tangan Genwo. Apakah Genwo bersedia jika melakukan tanding ulang? 형이 시키는 대로 할게요. Malamnya, saat mereka sedang nongkrong, tiba-tiba seseorang pakai motor Supra berhenti di depan rumah. Wojin mengajak Genwo untuk melihat siapa yang datang, dan ketika orang itu membuka helmnya, dalam momen itu, Wojin menceritakan semuanya, termasuk saat kejadian ibu Genwo terpaksa pergi karena tak mau melihat Wojin dipukul lagi oleh Kang In Beom. 저 그만 때리라고 목숨 걸고 엄마를 끝까지 지켰어요. Duyong merasakan apa yang Wojin rasakan, sebab dulu dia pernah membuat rekannya meninggal, termasuk bosnya yaitu Pak Choi. Bedanya, Wojin masih punya kesempatan untuk menyelamatkan ibu Genwo. Jadi sebaiknya mereka mempersiapkan diri dan Duyong sebisa mungkin akan membantu. Duyong kemudian memperlihatkan sebuah grup chat di mana anggotanya hampir semua adalah penagih utang dan pembunuh bayaran sama seperti dirinya. Ada akun anonim yang selalu menawarkan pekerjaan kepada dirinya dan juga para pembunuh bayaran lain. Dan terakhir kali, akun anonim itu menawarkan pekerjaan adalah ketika tadi siang untuk menyelamatkan koleganya dari penangkapan polisi. Wojin yakin kalau akun anonim itu merupakan salah satu anak buah Baekjung. Genwo jujur kalau di dalam rumahnya kini ada seorang polisi yaitu si Wojong, tapi Duyong gak usah khawatir karena Wojong ada di pihak mereka. Di dalam, Wojong bertanya sejak kapan grup chat itu dibuat. Duyong menjawab tidak tahu, yang jelas dia baru bergabung sejak 4 tahun lalu. Wojong juga menyinggung soal Dokter Baragajul yang kemarin penangkapannya ditolak. Mungkin sekarang dia sedang nyantai berada di rumahnya. Butuh informasi lebih tentang Ibu Genwo, Duyong diam-diam pergi ke rumah si Dokter Baragajul yang saat itu sedang tidur. Duyong mengancam akan memotong lidah si dokter bila dia masih gak mau buka mulut. Sementara itu, rombongan Baekjung CS sudah tiba di sebuah bandara. Si Iman terlebih dahulu mengecek situasi, siapa tahu ada yang mengintai mereka. Dan benar saja, ada beberapa orang yang terlihat sedang melakukan pengawasan, sehingga mereka pun memutuskan untuk balik kanan. Baekjung langsung emosi karena si Iman ternyata tak bisa membawanya pergi. Di tempat lain, Direktur Hong coba menelepon si Iman tapi nomornya gak aktif. Dalam momen itu, Wojin menyarankan bagaimana kalau pertandingan nanti dilakukan 2 partai, dia akan ikut bertanding, memancing Kang In Beom ikut bertanding juga. Dan pada saat mereka berdua bertanding, dia meminta Direktur Hong untuk memastikan Ibu Genwo selamat.
Direktur Hong coba menelepon kembali. Untungnya kali ini nomor si Iman aktif. Direktur Hong meminta si Iman menyerahkan ponselnya kepada Baek Jung jika ibunya yang berada di panti jompo ingin selamat. Tanpa banyak basa-basi, Direktur Hong langsung ke intinya mengajak tanding 2 lawan 2 dengan taruhan 100 miliar. Merasa ditantang, Baek Jung langsung menyeret Sioyon untuk memperlihatkan bahwa dia tidak suka ditekan seperti tadi. 너 우리 이모부가 국정원장인 거 몰랐지? 어? 죽여! 한번 끝까지 가봐 이 씨발놈아. Baek Jung hampir saja membunuh Sioyon, untungnya keburu dihentikan oleh si Iman. Iman tahu kalau ini pasti ulah dari Bin, makanya dia meminta waktu 10 hari supaya bisa membawa Baek Jung ke Thailand dan dia berjanji akan mengatur pertandingan agar mereka tak perlu mengeluarkan uang. 열을 안에 해결해. 안 그럼 너부터 죽는다. Iman lalu menelepon menerima tantangan Direktur Hong tapi dengan taruhan berbeda. Jika Genwo menang, maka Baek Jung akan melepaskan Sioyon, tapi jika Baek Jung yang menang, dia akan mengambil taruhannya. Plus, Direktur Hong harus nyediain pesawat agar mereka bisa kabur ke luar negeri. Dan kalau dirasa lancar gak ada hambatan, maka mereka akan melepaskan Sioyon. Jika Direktur Hong setuju, Direktur Hong harus menyiapkan uangnya dalam bentuk Bitcoin, lalu menyerahkannya 2 jam sebelum pertandingan. Mendengar hal itu, Genwo CS sedikit lega, setidaknya ibu Genwo akan aman sampai hari H pertandingan. Begitupun dengan Baek Jung CS, kemenangan akan membuka jalan mereka ke Thailand. Paginya, Genwo dan Wojing datang ke sebuah gym tempat Cheng Ho melatih. Cheng Ho ini merupakan pelatih Baek Jung di masa lalu dan dia bersedia membantu karena mereka datang dengan kebenaran. Menurut Cheng Ho, Baek Jung memiliki tangan kanan yang cepat dan tangan kiri yang berat. Dia adalah petinju cerdas, makanya Genwo harus mengandalkan counter attack. 한 발 빠지면서 체크골을 날릴 거예요. 자, 와봐. 이걸 막는 방법을 가르쳐준 손을 못 쓰니까 왼손 스트레이트를 쏠 거야. 카운터. 그렇지. 카운터. Gerakan kaki Baek Jung juga sangat lincah, makanya Genwo juga harus banyak gerak mengikuti Baek Jung. Di tempat berbeda, Wojong meminta bantuan senior polisinya untuk menangkap Baek Jung karena dia belum tahu kapan Ganyong akan sembuh. Sementara Duyong dapat pesan dari grup chatnya yang membutuhkan 20 orang penjaga untuk mengawasi pertandingan dan Duyong langsung mendaftar. Malamnya, mereka berkumpul membahas tentang lokasi yang akan dijadikan tempat pertandingan. Di sana terlihat ada 3 gedung besar terbengkalai, di mana setiap gedungnya memiliki hampir 100 ruangan. Menurut Taeyong, komplotan itu sangat pintar karena dengan ruangan sebanyak itu akan menyulitkan kepolisian dalam menyelamatkan Sandra. Tapi tenang aja, posisi Duyong yang akan menjadi penjaga di pertandingan nanti akan memudahkannya dalam mencari Sioyon. Rencananya, Direktur Hong juga akan ikut ke lokasi karena Bitcoin yang akan dia kirimkan membutuhkan kata sandinya. 2 hari menjelang pertandingan, 2 pasangan petinju ini sibuk menggeber latihan. Beres latihan, kini saatnya mereka mengatur strategi. Rencananya yang akan melawan Baek Jung bukanlah Genwo, melainkan Wojin. Wojin akan berusaha menghajar mata Baek Jung meski dia harus terkena 100 pukulan biar nantinya Genwo lebih mudah. Genwo juga siap akan merubah mindsetnya yang tadinya tak mau memakai besi di kepalan tangannya. Di pertandingan nanti dia akan melakukannya. Teringat dengan kata-kata Guang Mo bahwa untuk mengalahkan monster seperti Baek Jung, maka dia harus menjadi monster yang kejam.
Iman memberi pesan di grup chatnya bahwa jam 12 siang semua pembunuh bayaran harus sudah siap di lokasi. Duyong yang memang anggota dari grup chat itu segera menyebarkannya kepada rekan-rekannya. Singkatnya, para pembunuh bayaran ini sudah berkumpul di lokasi di mana mereka akan ditempatkan sesuai dengan nomor ruangan yang sudah diberikan. Jika ada satu orang saja berani keluar dari wilayahnya, maka orang tersebut dianggap pengkhianat dan wajib untuk dibunuh. Siapapun yang berhasil menangkap pengkhianat, maka akan diberi hadiah sebanyak 50 juta. Si Iman lalu memberi kode bahwa lawan sudah datang memakai sedan hitam. Sebelum masuk, semuanya dilakukan pemeriksaan ketat, terkhusus buat Direktur Hong, apakah dia benar membawa uangnya atau tidak. Setelah semuanya selesai, para petarung kemudian mempersiapkan diri memakai besi di area tinjunya. Si Iman lalu memberi pesan di grup chatnya bahwa pertandingan akan segera dimulai. Dengan begitu, Duyong langsung bergerak, saatnya melakukan pencarian di mana Xiaoyon disekap. Di dalam, Baekjung sangat terkejut karena orang yang akan melawannya adalah Wojin. Menyuruh Wojin agar keluar kembali jika dia tidak ingin mati. Di ruangan berbeda, Duyong mulai melakukan pencarian ke ruangan lain. Wojin berusaha bangun kembali karena tugasnya hanyalah memukul mata Baekjung sekali saja. Wojin terkapar lemas, tapi dia senang karena tugasnya sudah selesai. Sekarang giliran Genwo yang akan bertanding melawan Kang In Beom. Akhirnya, anak genderuwo ini berhasil dikalahkan dan sesuai janji Genwo kepada Wojin, dia akan menjadi monster yang kejam. Duyong tiba di sebuah ruangan yang di dalamnya ada satu orang sandera dan 2 penjaga. Dengan terengah-engah, Duyong memberitahu Wojong bahwa Xiaoyon tidak ada di gudang 2, mungkin ada di gedung 3 yang jendelanya ditutup pakai kain. Dengan begitu, Wojong mengabari rekan-rekannya yang lain, menyampaikan informasi yang dia dapat dari Duyong. Kembali ke dalam, pertarungan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Mata Genwo terus tertuju pada luka jahitan di pelipis mata Baekjung.
Di luar, Wojong berhasil menemukan Sioyon yang langsung dijadikan tameng oleh si Iman. Wojong menyuruh si Iman agar menyerah saja, tapi si Iman kekeh tak mau. Alhasil, di dalam pertandingan semakin seru, kedua petarung sama-sama mengalami cedera. Di saat bersamaan, para polisi sudah mengepung tempat tersebut serta melumpuhkan satu persatu penjaga di sana. Wojong sangat berterima kasih kepada Duyong karena berkat dirinya, Sioyon berhasil diselamatkan. Dan akhirnya mereka kembali bisa berkumpul berkat kerjasama semuanya. Namun masalahnya, saat rombongan polisi hendak masuk ke sebuah terowongan, itu adalah ulah si Sun Heong beserta anak buahnya yang ingin membawa Baekjung. Sun Heong kemudian mengirimkan gambar kepada Direktur Hong bahwa Baekjung telah mati sesuai keinginannya. Nah, menghilangnya Baekjung membuat Genwo jadi tak nyenyak tidur hingga berniat akan pindah rumah. Ya, sesuai dugaan si Baekjung ternyata masih hidup. Sun Heong ingin tahu siapakah orang Thailand yang membantu Baekjung menjalankan IKFC-nya selama ini. Baekjung terpaksa ngomong karena dia terancam dibunuh. Ada rumor orang Thailand itu membawa barang haram ke Korea seberat 1 ton dan jika Baekjung bersedia membantunya, maka Baekjung akan dia bebaskan. Di scene terakhir, diperlihatkan seorang anggota militer pergi ke kamar mayat menjenguk jasad Taegom yang sudah meninggal. Entah siapa dia sebenarnya, saya gak tahu karena film keburu tamat. Oke, sepertinya scene terakhir tadi merupakan sebuah pancingan ya. Kalau penonton banyak yang penasaran, maka filmnya akan diteruskan. Saya berharap sih ada kelanjutannya karena nih film seru abis asli. Bener gak Sobat Kompak? Ya, sebelum ditutup, saya minta doanya mudah-mudahan film ini selamat, gak kena CP, berhubung film-film atau drama Korea sekarang lagi galak-galaknya. Oke, saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, premios.